Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini di dalam mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, kebenaran-Nya, kemuliaan-Nya yang senantiasa menyertai kita. Kalau pada hari ini kita bersama-sama kembali datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur buat setiap perbuatan, bahkan keadaan kita pada hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melakukan bagian kita dengan maksimal. Baiklah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita dan kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kalau saat ini kami boleh datang kembali kepada Tuhan, kami mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Penuhi kami, urapi kami, ajar kami ya Bapa. Dan Roh Kudus yang memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmat, bahkan memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukan firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, dimanapun saat ini kami berada, Tuhan yang memberikan kami kebaikan-kebaikan, bahkan kami memiliki respon yang benar terhadap firman. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Kami percaya Roh Kudus yang menghibur kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Berserah Diri dan Menantikan Keadilan Tuhan. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 7 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan membacakannya buat saudara-saudara. Allah Hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena kasih orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku ini berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Tuhan, yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya, dan membidik. Nah saudaraku, Mazmur ini berupa ratapan dan doa
seorang yang tidak bersalah tetapi dikejar dengan tidak semena-mena. Di dalamnya dipersatukan dua pernyataan tidak bersalah. Dan firman Tuhan ini bergaya bahwa yang pertama bergaya bahwa sastra hikmat diminta agar Allah membalas para pengejar. Pernyataan yang kedua dalam Mazmur ini yaitu berpengaruh oleh gaya bahasa Nabi Yeremia, memohon supaya hakim surgawi turun tangan. Dan kidung ini ditutup dengan lagu pujian pendek Mazmur 18 yang berupa tambahan demi keperluan liturgis. Dan Mazmur ini pun mengucapkan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Berserah diri baru bisa dilakukan setelah kita dapat memaksimalkan potensi diri kita, juga di dalam menghabiskan akal dan daya dan upaya. Karena itu, berserah diri tidak bisa dilakukan oleh orang yang berakal bulus dan penuh tipu daya. Hanya orang yang tulus hatilah yang mampu untuk benar-benar berserah diri. Tidak heran bila sikap berserah diri lahir dari daya ilahi yang mentransformasi diri. Sebagai salah satu mazmur ratapan, mazmur ini juga berisi pengaduan kepada Allah dan permohonan yang bersifat khusus. Sebagai orang percaya, kita bisa mengadu dengan bebas hanya jika pengaduan kita didasari rasa percaya. Sama halnya ketika menaikkan doa permohonan. Tanpa rasa percaya, tanpa iman, orang tidak bisa sungguh-sungguh mengadu dan memohon dengan segenap hatinya. Tidak mengherankan bila ungkapan iman ini dinyatakan dengan menyebut Tuhan sebagai Sang Pelindung. Begitulah ketika membayangkan bagaimana pemazmur melantunkan ratapan dalam nada dan nyanyian. Tuhan menjadi tempat berlindung sebagai benteng keselamatan. Hal ini sekaligus menunjukkan alasan dari semua ratapan dan permohonan. Dengan iman demikian, pemazmur kemudian dapat berserah diri, tentunya setelah merasakan ketidakberdayaan dan habisnya segala daya. Dalam berserah diri itulah pengakuan jujur disampaikan. Jangan-jangan ia telah melakukan kejahatan dan kecurangan, atau jangan-jangan ia telah merugikan orang lain. Di dalam berserah diri, pemazmur melakukan pendadaran atau pengujian diri. Dengan iman, ia membiarkan Tuhan menguji hati dan batinnya. Hal ini hanya bisa dikerjakan oleh orang yang tulus hati, yaitu orang yang kemudian bisa berada pada titik berserah diri. Dalam penyerahan diri itulah orang kemudian melihat kemuliaan Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja dengan ajaib. Dimulai dengan keseruan minta tolong kepada Tuhan. Mazmur ini ditutup dengan ucapan syukur Daud, karena Tuhan pasti berlaku adil terhadap dirinya dan orang-orang jahat yang memusuhinya. Oleh karena itu, saat kita difitnah orang lain, biarlah kita menyerahkan keadilan pada Tuhan. Cepat atau lambat Tuhan pasti bertindak dan membela orang-orang yang menderita karena berbagai tindakan ketidakadilan yang dibuat oleh orang lain. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Nah, saudaraku, biarlah kita boleh menanti-nantikan Tuhan senantiasa dan berserah diri kepadanya. Demikianlah kita dapat
semakin sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang adil. Dan kita boleh dapat datang menghadap hadirat-Nya, mencari Tuhan, berserah, mengadu kepada Tuhan. Ia adalah Allah yang setia kepada kita. Mari saudaraku, kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur pada saat ini kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau mengajar kami, mengurapi kami, sehingga kami memiliki hati yang taat, hati yang berpengertian, dan hati yang mau sungguh-sungguh tunduk kepada firman. Terima kasih Bapa. Kami rindu Engkau terus pakai kami, semakin kami lebih lagi mencari Tuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan, suratan yang terbuka yang dapat dilihat dan dibaca oleh setiap orang. Ini kami ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu dapat menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Semangat hari Minggu dan semangat melayani, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.